Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi di hari Kamis pagi ini untuk melaksanakan ibadah. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan nafas kehidupan yang masih Kau beri pada kami sampai hari ini. Engkau masih bangunkan kami di pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kami berdoa agar Engkau siapkan hati kami, siapkan diri ini Bapa untuk mengikuti segala pelajaran yang akan kami hadapi pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
yang layak dipuji. Oh, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau Bapa, Raja. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus. Kami sembah. Haleluya. Hosana bagi Raja. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, puji Tuhan, kembali kita bertemu bersama di dalam ibadah Kamis ya, SMA Kristen Pelita Kasih, walaupun masih secara online ya, secara virtual, tetapi percaya bahwa ini tidak akan menghilangkan semangat kita untuk tetap menjalin keintiman dengan Tuhan, tetap ya terkoneksi sama Tuhan ya, lewat puji-pujian, lewat penyembahan, dan tentunya lewat firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa dulu buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Firman memiliki kuasa untuk mendatangkan pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan firman Tuhan, dan juga berkati setiap anak-anak dan semua guru yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman ditaburkan, benih itu akan bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah dalam kehidupan percaya kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, pagi hari ini ada satu pesan atau message yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Ya, kita membaca dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil di 1 Samuel pasal yang ke-16 dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-13. Cukup panjang ya, nanti saya akan bacakan buat kita semua. Ya, mulai dari ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya itu tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia.
ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, ada satu tokoh yang kita sudah kenal semua ya, bernama Daud. Nah, tapi pada pagi hari ini tidak bercerita atau membahas tentang kemenangan Daud atas Goliat yang sudah kita tahu bersama. Tetapi ada satu peristiwa menarik yang tercatat di dalam Alkitab yang menarik hati untuk kita kupas sama-sama. Yuk, kita bahas sama-sama. Ya, kita pelajari sama-sama. Apa sih pesan Tuhan yang ingin disampaikan lewat peristiwa ini? Ya, Samuel diutus. Ceritanya begini ya, saya akan lebih singkat secara sederhana ceritakan. Samuel, nabi Tuhan, diutus ke rumah Isai, ya, untuk bertemu dengan Isai karena Tuhan memberi pesan bahwa dari anak Isai akan dipilih seorang raja. Wah, akan diurapi seorang raja. Nah, kita bicara tentang pengganti Saul ya. Nah, pada saat itu Isai mempersiapkan, wah, anak-anaknya dia punya anak 8. Isai ini punya anak 8, dipersiapkan betul ya untuk bertemu dengan Samuel. Anak pertama masuk, wah, Samuel pikir, wah ini keren sekali, ini ganteng sekali anaknya, waduh gagah sekali, berwibawa sekali ya. Tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel, enggak, bukan ini. Anak kedua lewat juga, wah bukan juga, Tuhan tolak, bukan ini ya. Anak ketiga, wah bukan ini, sampai anak ke-7. Nah ya, yang menarik begini, pada saat itu Isai hanya memperkenalkan 7 orang anaknya, padahal anaknya itu ada 8 ya. Sampai Samuel harus bertanya lagi, hanya ini, kamu punya anak ini hanya ini. Oh, sepertinya pada saat saya membayangkan, dia saya berusaha berimajinasi pada saat kalau membaca Alkitab itu saya pasti berusaha berimajinasi. Saya seperti ada di sana pada saat itu. Saya membayangkan, wah ini Isai sebagai seorang ayah keterlaluan, dia minta ampun. Bayangkan dia punya anak 8, anaknya 7 yang diperkenalkan kepada Samuel agar salah satunya nanti diurapi. Dan waktu ditanya, cuma inikah anakmu? Isai menjawab seperti terkaget, enggak, ada anak 8. Saya punya anak 8, masih ada yang bungsu, tetapi dia sedang menggembalakan domba. Wow, waktu saya perhatikan begini, waduh, ini berarti Daud merupakan salah satu anak yang terlupakan, merupakan anak yang diabaikan, yang nggak diperhitungkan oleh orang tuanya. Kalau sampai Daud tahu kejadian ini, ya, waktu dia tahu bahwa kakak-kakaknya diperkenalkan di hadapan Samuel, alangkah sakitnya hati. Pasti ya. Dan kalau kita pun ada di situasi seperti Daud, wah sakit. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Daud diperkenalkan, langsung Tuhan berbicara kepada Samuel. Allah berbicara pada Samuel bahwa ini dia, anak ini yang harus engkau urapi. Akhirnya Samuel mengurapi Daud, dan kita tahu kelanjutannya seperti apa. Roh Allah selalu menyertai Daud, dan Daud menjadi raja yang besar. Ya, kemenangan atas Goliat itu awalnya, wah, tetapi kemudian setelah itu dia memenangkan bermacam-macam berbagai pertempuran. Ya, diceritakan seperti itu, dan dia menjadi raja yang besar. Nah, pesan share pada pagi hari ini begini. Mungkin saat ini atau kalian pernah mengalami hal yang sama dengan Daud. Kalian dilupakan, kalian diremehkan, kalian nggak diperhitungkan, kalian dianggap nggak layak, kalian dianggap nggak bisa lakukan apa-apa, kalian dianggap anak bawang, kalian dianggap tidak, wah nggak mungkin bisa deh. Nah, ini yang dialami oleh Daud. Dia nggak diperhitungkan, bahkan oleh ayahnya sendiri. Nah,
Banyak anak-anak yang juga mengalami hal seperti itu. Minta maaf, kalau ada orang tua yang menonton sekarang bagus sekali. Kadangkala orang tua sendiri pun pernah meremehkan anaknya sendiri, merendahkan anaknya, ya, mengecilkan anaknya. Wah, kamu nggak bisa, kamu nggak bakalan bisa deh. Aduh, kamu kok begitu aja nggak bisa sih. Nah, itu bahasa-bahasa orang tua yang kadang tanpa sadar itu sebenarnya sedang merendahkan anaknya. Orang-orang terdekat yang merendahkan kita. Waktu kalian alami itu, pesan begini, jangan terlalu galau, jangan terlalu baper ya kalian. Waduh, orang tua aku kok kayak begini sih, aku nggak dianggap, aku kok nggak dianggap nggak bisa, aku kok direndahkan sama orang tua sendiri. Jangan terlalu galau, jangan terlalu baper. Kita contoh teladan dari Daud. Apa yang Daud lakukan? Dia nggak baper, ya, tetapi Allah sendiri yang memilih dia. Nah, waktu kamu banyak orang yang melecehkan kamu, banyak orang yang merendahkan kamu, banyak orang yang melakukan diskriminasi, misalnya kamu nggak bisa segala macam, perkataan-perkataan kutuk keluar buat kamu, perkataan-perkataan yang merendahkan. Jangan sekali-sekali kemudian merasa rendah diri, bahkan kemudian menyerah, bahkan kemudian merasa nggak layak, nggak bisa. Tetapi lihat apa yang terjadi terhadap Daud. Daud dipilih Allah. Allah yang mempromosikan dia. Ya. Bahkan Nabi sekelas Samuel pun hampir terkecoh. Waduh, ini anaknya Isai yang lain ini. Waduh, keren-keren semua. Tetapi Allah melihat hati. Hatimu perbaiki, nak. Serpesan sekarang, mulai sekarang hatimu yang kalian perbaiki. Karena apa? Allah tidak melihat rupa, tetapi melihat hati. Bagaimana kita memiliki hati yang besar? Bagaimana kita meresponi segala sesuatunya? Bagaimana karakter kita terbentuk waktu kita menghadapi beberapa masalah, meresponi setiap persoalan-persoalan. Itu yang akan dilihat oleh Allah. Nah, Daud adalah anak yang muda, masih muda nih, ya. Ini dia anak bungsu. Ini gambaran dari wakil dari generasi muda. Daud adalah wakil dari anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Daud dipilih Allah, bukan asal-asalan. Allah nggak asal-asalan. Di samping dia juga melihat hati. Kalian juga harus baca di ayat yang lain, bahwa Daud mengalami proses di setiap tugasnya menjaga domba. Di ladang, dia harus jaga dombanya, dia jaga ternaknya dengan baik. Itu merupakan proses setiap hari dia alami. Bahkan dikatakan dia harus berhadapan dengan singa, dia harus berhadapan dengan beruang. Ini bicara tentang apa, anak-anakku? Bicara tentang proses. Kalau kamu mau dipromosikan oleh Allah, kamu mau dipilih oleh Allah, kalian mau mendapat perhatian dari Allah, kalian harus menghadapi proses seperti yang Daud. Nggak gampang. Wah, banyak yang bilang, ya, dalam setiap pembahasan firman Tuhan banyak yang menyinggung bahwa Daud itu kemerah-merahan, elok rupanya, parasnya, wah, seperti kayak anak bawang. Tapi jangan salah, Daud itu anak muda yang selalu diproses di tengah-tengah padang. Ya, waktu dia menjaga ternaknya, dia berhadapan dengan singa dan beruang. Bayangkan beruang loh. Di ayat yang lain dikatakan begini, waktu singa atau beruang itu memangsa domba, sudah digigit nih dombanya, waduh, dibawa lari sama singanya atau sama beruangnya dibawa lari. Diceritakan Daud itu mengejar singa. Bayangkan singa dikejar loh, kalau kita dikejar sama anjing aja kita sudah gak karu-karuan takutnya ya. Tapi Daud mengejar singa itu. Kemudian dia berusaha melepaskan domba dari gigitan singa itu. Kemudian diceritakan ditarik janggutnya. Janggutnya singa itu. Kan singa itu kayak ada janggut-janggutnya itu ditarik. Kemudian dibunuh. Wah, singa dibunuh.
Kemudian beruang, kalau Sir pernah lihat beruang itu ya, di kebun binatang itu ya, beruang itu kalau dia nggak berdiri begini, kemungkinan masih ada di bawah kita, tetapi waktu dia berdiri itu waduh tingginya minta ampun itu. Dan itu yang dikalahkan oleh Daud. Nah, ini bicara tentang beruang dan singa, ini gambaran dari persoalan-persoalan, tekanan-tekanan dalam hidup, kesulitan-kesulitan dalam hidup, mungkin masalah-masalah dalam hidup, tantangan-tantangan dalam hidupmu. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita semua, memberikan pesan kepada kita anak-anak muda semua. Kalian sebagai anak-anak muda seperti Daud, kalahkan itu singa, kalahkan itu beruang, kalahkan itu masalah-masalahmu, kalahkan itu semua persoalanmu. Apapun yang kalian hadapi di keluarga kah, di dalam setiap pelayananmu kah, di dalam setiap hubungan persahabatanmu, pertemananmu, apapun itu, kalian akan alami yang namanya tantangan. Tetapi hadapi proses. Kalian harus menghadapi proses. Dan lihatlah apa yang kemudian terjadi. Ketika yang pertama, ya, kita tetap merasa jangan terlalu baper. Waktu orang merendahkan kita, orang mengintimidasi kita, orang menganggap kita nggak layak, orang menganggap kita nggak bisa, bahkan orang-orang terdekat pun, itu kita tidak boleh langsung kemudian baper. Nggak boleh terlalu galau. Itu yang pertama tadi ya, Sir bilangnya. Ya. Sebelum kita mengalami urapan dari Allah, sebelum kalian diurapi oleh Allah, kalian harus punya hati yang sama seperti Daud. Nggak boleh terlalu baper. Ya. Pasti kalian akan temukan hal-hal seperti itu. Kalian direndahkan lah, kalian nggak dianggaplah, kalian dilupakanlah, seperti itu. Ya, tapi itu pesan Sir tadi. Miliki hati yang sama seperti Daud. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kalian harus hadapi proses. Hadapi proses seperti Daud menghadapi beruang dan singa di padang. Ya, dan apa yang kemudian dialami oleh Daud, Samuel mengambil tabung di ayat ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Bayangkan, wow, saudara-saudaranya lihat, saudara-saudaranya yang berwibawa, saudara-saudaranya yang tinggi-tinggi, saudara-saudaranya yang pintar-pintar, saudara-saudaranya yang waduh katanya ganteng-ganteng, wih, pokoknya punya karisma, seperti itu ya. Di tengah-tengah saudara-saudaranya, Daud diurapi. Artinya kalian juga bisa dipilih, ya. Jangan pernah merasa nggak bisa, jangan pernah merasa rendah diri ya, seperti itu. Di tengah-tengah saudaranya sejak hari itu, wah ini yang keren sekali. Sejak hari itu dan seterusnya, kamu sejak hari ini dan seterusnya, seperti itu ya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas kalian. Ya, lalu kemudian Tuhan memberkati. Seperti itu. Jadi itu pesan Sir pada pagi hari ini, ya. Ikuti teladan Daud. Miliki hati seperti Daud. Jangan terlalu cepat merasa rendah diri. Apapun yang kalian hadapi, bahkan orang-orang terdekat pun yang biasanya merendahkan kalian, ya hadapi itu semua, ya. Dan yang kedua, jalani proses. Itu saja pesan Sir pagi hari ini. Sir berharap bahwa teladan dari Daud ya bisa memberkati kita semua, memberkati kalian semua, dan Sir akan lihat bahwa kalian menjadi anak-anak muda yang tangguh. Ya, Sir berharap kalian bisa memenangkan pertempuran-pertempuran, memenangkan peperangan-peperangan, melawan raksasa sebesar Goliat pun kalian bisa menang. Melawan tantangan-tantangan apapun kalian bisa menang. Ya, puji nama Tuhan. Sir akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita semua akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan di sekolah Kristen Pelita Kasih ini bisa meneladani teladan dari Daud, di mana dia tetap bisa menjaga hatinya walaupun dia diperlakukan secara tidak adil, walaupun
keluarganya sendiri merendahkannya, walaupun keluarganya sendiri meremehkannya, dia tidak dianggap, dia tidak diperhitungkan, tetapi dia tetap menjaga hatinya, sehingga urapan Allah nyata atasnya. Biarlah Tuhan, anak-anak sekolah Kristen Pelita Kasih, SMA Kristen Pelita Kasih ini Tuhan juga bisa mengambil teladan dari Daud yang selalu mau diproses di tengah padang belantara, ya, berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang. Mereka bisa berhadapan dengan tantangan-tantangan, mereka bisa menghadapi setiap persoalan, kesulitan-kesulitan dalam hidup, tekanan-tekanan dalam hidup, karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan kami boleh melihat bahwa firman-Mu pada pagi hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, tinggikan namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya Tuhan, kami mengaminkan pujian kami ini memang benar. Engkaulah pujian di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan selalu meninggikan nama Tuhan, kami akan selalu menyembah Tuhan, dan selalu mengagungkan Tuhan sebagai korban syukur kami hanya kepada Engkau Allah yang hidup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menyembah Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan di pagi hari ini Tuhan, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan sebagai korban syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu akan tetap berdoa Tuhan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih, khususnya unit SMA ini Tuhan. Engkau kiranya memberkati, kiranya apapun yang menjadi tantangan yang kami hadapi di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan kiranya turut campur tangan. Tuhan buat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Jangan biarkan kami kehilangan semangat di dalam belajar. Kami tahu bahwa banyak hal yang menyulitkan kami, banyak hal yang membuat kami tidak nyaman, tetapi kami percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap staf para guru Tuhan, Engkau tetap berikan hikmat kepada mereka semua, sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Pihak yayasan juga Tuhan, kepala sekolah, Memjen, kiranya Engkau juga berkati, biarlah terjadi sinergi yang baik di antara yayasan dan kepala sekolah dan juga kami para staf, para guru Tuhan, sehingga segala sesuatunya itu semua demi kebaikan sekolah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak didik kami juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus,
Engkau berkati mereka semua, Engkau berikan mereka semangat yang selalu baru di dalam proses belajar Tuhan, sehingga biarlah mereka bisa memberi yang terbaik bagi studi mereka. Orang tua mereka juga Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan nantinya yang akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, di masa pandemi seperti ini Tuhan, kami percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa kami andalkan, hanya Tuhan yang bisa selalu menyertai dan melindungi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami tetap hanya berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.